Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita sudah ada di hari yang baru. Kita percaya ada berkat Tuhan selalu baru, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tetap selalu ada jaminan penghiburan buat kita tatkala sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan. Sampai hari ini kita masih melihat doa-doa kita kok belum dijawab gitu ya kan. Tapi kita percaya selalu ada kekuatan, selalu ada kemenangan, selalu ada penghiburan dalam kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya rindu mengajak setiap kita untuk datang sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini kita tetap punya pengharapan. Karena kita hidup bukan karena melihat, saudara, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan tetap terus ada dalam hati, hidup dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita hadapi kita tetap terus hidup dalam pengharapan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program Bible and Coffee ini memberkati saudara, bisa bagikan kembali kepada keluarga, kenalan, sahabat, teman-teman kita ya kan, melalui sosial media kita, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita boleh menguatkan, menghiburkan orang lain, dan orang lain juga merasa terberkati melalui apa yang kita bagikan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, sebelum kita mulai aktivitas kita sama-sama datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan yang tolong kami melewati setiap pergumulan, tolong kami menjalani hari ini. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang sangat memberkati saya, dan ini yang saya mau bagikan juga buat setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Di dalam 2 Korintus 7, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Rasul Paulus bilang begini, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Rasul Paulus bilang ketika dia ada di Makedonia, buat tubuh dia secara jasmani dia tidak mengalami ketenangan gitu. Jadi dalam tubuh jasmani itu tidak ada ketenangan. Di mana-mana kami mengalami apa? Kesusahan. Bagaimana mau tenang? Dia mengalami kesusahan. Dari luar ada pertengkaran, dari dalam ada ketakutan. Jadi secara jasmani Rasul Paulus mengalami apa yang disebut sebagai ketidaktenangan dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya ya saudara ya. Di mana-mana dia mengalami kesusahan. Dalam pelayanan Rasul Paulus kita tahu ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesusahan. Dari luar ada pertengkaran, dari dalam ada kepanikan, ketakutan. Tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa ketika ayat 6 dia katakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi ketika ada keadaan yang sukar, Rasul Paulus bilang ada kesusahan, ada pertengkaran, ada ketakutan yang dia alami secara jasmani, itu ada. Tetapi dia tahu betul bahwa dia punya Tuhan. Allah yang sama yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang telah menghiburkan saudara dan saya. Dia sanggup. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan sanggup menghiburkan saya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menghiburkan kita karena Tuhan tahu kita di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, Yesus jelas katakan bahwa kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Itu sebabnya kita perlu dijaga, kita perlu dihibur, kita perlu diberikan kekuatan. Untuk apa? Menghadapi setiap situasi keadaan yang tidak baik. Rasul Paulus tahu dalam pelayanan secara tubuh, secara jasmani, dia mengalami kesusahan. It's okay. Saya susah, it's okay. Mengalami ketakutan, kepanikan. Tapi saya percaya selalu ada penghiburan di dalam Tuhan ketika saya berjalan bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin rumah tanggamu hari-hari ini sedang bergoncang. Mungkin usaha bisnismu hari-hari sedang bergoncang. Saya tanya sekarang, kenapa engkau bisa kuat sampai hari ini?
Saya percaya selalu ada penghiburan. Tuhan yang memberikan kita penghiburan dengan apa? Pengharapan, dengan firman, dengan orang-orang di sekeliling kita yang memberikan kekuatan. Itu Tuhan pakai untuk memampukan kita melewati setiap kesukaran itu. Haleluya. Jadi it's okay, kalau ada masalah gak apa-apa. Ada rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha mengkhianatimu, berusaha merugikan hidupmu, berusaha menusuk engkau dari belakang, mengkhianatimu. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang selalu menyediakan penghiburannya buat orang-orang yang mengandalkan Dia. Itu sebabnya Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, haleluya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan bagaimana kita menghadapi orang jahat, bagaimana kita tetap tenang menghadapi setiap tekanan hidup. Roh Kudus yang mengajarkan kita. Itulah penghiburan yang dari Allah. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya tahu setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya badai hidup, setiap kita sedang ada dalam perjalanan di padang gurun. Gak apa-apa, justru melalui masalah-masalah seperti itu kita menjadi orang yang kuat kok, ya kan? Melalui pergumulan, tantangan, badai hidup kita menjadi orang yang tetap terus melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, kenapa? Kalau kita mau jujur, kenapa kita bisa kuat? Bu, kenapa engkau bisa kuat menghadapi suamimu yang keras kepala? Pak, kenapa engkau bisa kuat menghadapi istrimu yang kepala batu? Orang-orang tua, kenapa engkau bisa kuat menghadapi anak-anakmu yang kadang suka memberontak? Orang-orang muda, anak-anak, kenapa engkau bisa kuat menyikapi orang tua yang kadang kasar? Karena kita percaya ada penghiburan, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kau berada, kau yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, pagi hari ini saya ajak, tetaplah dekat dengan Tuhan sekalipun engkau sedang berjuang, sekalipun engkau sedang mengalami kesusahan. Rasul Paulus bilang, aku mengalami kesusahan dari luar dan dari dalam. Tapi tetaplah engkau ketahui hal ini, Allah sumber penghiburan. Dialah yang akan menghiburkan kita dengan cara-caranya yang ajaib. Haleluya. Kita gak perlu tahu bagaimana cara Tuhan menghibur kita, tapi Dia tahu cara yang terbaik untuk menghibur anak-anak yang sedang mengalami tekanan hidup, yang sedang mengalami kekalutan, yang sedang mengalami kepanikan. Dia tahu cara menghibur kita. Bagian kita adalah tetap percaya. Apapun keadaan yang kita hadapi, secara fisik memang gak gampang, secara jasmani memang gak mudah, tapi Allah yang adalah Roh memberikan kita penghiburannya untuk tetap terus berjalan dalam kemuliaannya. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap penghiburan yang kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena penghiburan yang berasal daripada Tuhan itu yang memampukan kami, itu yang menolong kami, untuk kami tetap terus menjalani hari-hari hidup kami dengan pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami tahu apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, baik kesusahankah, penderitaankah, ketakutan,kah, kami percaya masih ada Roh Kudus dalam hidup kami yang sanggup menghibur kami di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepanikan kami. Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan. Hamba berdoa satu persatu umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus, sehingga setiap hari kami bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Allah, Engkau Allah yang menjamah dan menyembuhkan. Engkau Allah yang memulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Apapun yang kita sedang hadapi, secara fisik kita lihat menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ketahuilah selalu ada penghiburan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.